FM Syederalun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Seti Andalusia kembali untuk Anda di program Serambi Expose untuk edisi hari ini di hari Jumat 24 September 2021. Nah, Syederalun, mengawali jumpa kita di program Serambi Expose ini, kita akan berbincang-bincang dengan talkshow bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh dengan tema penanganan dini pada anak berisiko disabilitas. Nah, saudara lu sudah hadir di studio Serambi FM narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Jenny Biantoro MD SPBA, Kepala Instalasi Bedah Sentral dan Ketua PPI RSIA. Assalamualaikum Dr. Jenny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dokter ya. Sehat. Ya, di tengah-tengah kesibukannya, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang ke studio Serambi FM. Dan selanjutnya ada Dr. Munadia SPKFR, Kepala Instalasi Rehab Medik RSIA. Assalamualaikum Dr. Munadia. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di studio Serambi FM dokter. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan informasi yang luar biasa untuk Syederalun. Dan untuk Anda yang ingin berinteraktif, silakan bisa via telepon dan juga WhatsApp di 0811 689020, dan Anda juga bisa menyimak talkshow kami via streaming di www.serambifm.com, dan juga saat sekarang ini kami live di Facebook Radio Serambi FM, kemudian Facebook serambinews.com, Facebook Serambi On TV, dan seluruh Facebook Serambi Group lainnya. Baik, Syederalun, apa sih sebenarnya penanganan dini pada anak berisiko disabilitas? Nah, tentunya Syederalun, Anda jangan lewatkan talk show selama kurang lebih 1 jam ini, dan mudah-mudahan bisa dapat ilmunya. Terus kalau ada pertanyaan, silakan langsung bertanya, mumpung ada dokter-dokter yang luar biasa yang sudah hadir di studio Serambi FM. Jika Anda menyimak via Facebook dan ingin bertanya, juga bisa memberikan komentarnya di kolom komentar di Facebook kami. Oke, Syederalun, tentunya Syederalun, individu disabilitas ini mempunyai kehidupan yang berisiko ketergantungan pada orang lain dan kualitas hidup menjadi lebih rendah. Nah, bagaimana cara kita menurunkan angka ketergantungan tersebut? Tentunya dengan penanganan sedini mungkin. Penanganan di masa emas pertumbuhan dan perkembangan anak akan memberikan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan penanganan yang dilakukan setelah melewati masa emas perkembangan anak. Nah, Syederalun, mari kita kenali kapan saja masa emas tersebut dan apa saja efek jika penanganan dilakukan terlambat. Baik, untuk yang pertama saya bertanya ke Dr. Munadia terlebih dahulu. Nah, dokter, mungkin dokter bisa menjelaskan apa itu sebenarnya disabilitas, dokter? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terminologi disabilitas sebenarnya sudah sering kita dengar, ya. Kita jika diterjemahannya dis itu berarti tidak bisa, ya. Able itu adalah kemampuan, jadi ketidakmampuan dalam melakukan hal-hal aktivitas keseharian, sehingga tentunya dia membutuhkan bantuan orang lain, sehingga yang telah dikatakan tadi, dia kemandiriannya itu menjadi rendah sehingga kualitas hidupnya rendah. Nah, jadi kenapa tidak, jika kita sudah tahu disabilitas ini akan tergantung kepada orang lain, kita tangani segera mungkin, sedini mungkin. Tentunya harapan kita agar ketergantungan itu rendah, ya. Nanti ketergantungan tersebut mungkin awalnya nanti di keluarga dan akhirnya nanti ke kehidupan negara, ya. Beban negara sangat tinggi jika angka individu disabilitas banyak. Nah, inilah yang usaha kami tentunya nanti di Rumah Sakit Ibu dan Anak berusaha sekali menekan angka ketergantungan ini, karena yang namanya disabilitas itu sudah mampu sebenarnya kita deteksi sedini mungkin, bahkan dari kandungan, apalagi jika sudah lahir, ya. Nah, jika nanti kita sudah menemukan, wah ini beresiko nantinya menjadi individu disabilitas, tidak ada kata tunggu lagi untuk segera ditangani apa yang terlihat. Nah, jadi individu disabilitas ini mereka sebelum menjadi dewasa, ya, pasti mengalami masa-masa lahir itu bayi, ya, kemudian balita. Nah, proses
proses penanganan awal itu adalah di masa golden age, itu adalah masa kematuran otak. Nah, matur otak itu sangat singkat, itu hanya berlangsung 2 tahun. Nah, apapun yang kita lakukan, penanganan apapun yang kita lakukan dalam proses masa golden age ini, hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan di atas 2, 3, 4 tahun. Nah, jadi misalnya nanti saya, Dokter Jenny dan tim, tentunya tim ya, sebenarnya ada dokter anak juga ya, leadernya. Nah, jika waktu lahir langsung menemukan sesuatu hal disabilitas, itu kan bisa disabilitas fisik. Biasanya yang ditemukan dulu, yang awal sangat ditemukan itu adalah disabilitas fisik. Misalnya dalam fisiknya ditemukan ada masalah, tidak bisa seperti Dokter Jenny ceritakan, tidak bisa buang air besar ya, ataupun terlihat ada bibir sumbing, atau dari wajah saya sudah terlihat ya ada kelainan. Nah, yang pertama yang dilihat adalah itu di saat lahir. Nah, ini tidak boleh menunggu waktu nanti segera tegakkan diagnosa ini apa yang telah terjadi dan penanganannya apa dan targetnya apa. Nah, jadi ini memang kerja tim. Oke. Ya, itulah yang usaha yang kita lakukan, menekan sedini mungkin ketergantungan di kemudian hari. Jadi dokter, sebenarnya kapan kita bisa mendeteksi seorang anak ini mengalami disabilitas? Apakah dalam kandungan mungkin sudah bisa dideteksi dan mungkin bisa dicegah juga? Nah, nanti memang ini bagian dokter obgyn ya. Sebenarnya ada hal-hal yang sudah bisa dilihat. Nah, di waktu lahir pun faktor-faktor resiko anak-anak disabilitas itu misalnya prematur, berat badan lahir rendah ya. Kemudian ada kelainan-kelainan fisik ya. Nanti yang dokter Jenny akan jelaskan apa-apa saja yang sangat penting diperhatikan. Nah, nanti setelah ditangani secara fisik ya, tentunya mereka sudah siap secara fisik. Di bagian saya rehabilitasi ya, itu mengembalikan fungsi-fungsi yang masih bisa kita gali, yang masih mampu kita pertahankan, karena mereka memang mempunyai kekurangan. Tapi apa yang masih bisa kita support, bantu agar semua organ-organ itu dapat berfungsi semaksimal mungkin sebisanya mereka. Nah, itu yang kita lakukan. Berarti kalau untuk mendeteksinya ini seperti apa nih dok? Apakah memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut, atau mungkin dari lihat kasat mata aja, wah ini udah tahu nih kalau si anak ini penyandang disabilitas? Seperti dikatakan tadi, bahwa yang pertama yang terlihat jika saat lahir itu bagian fisiknya, bagian fisiknya. Tapi kita sudah bisa misalnya dari anamnesa, misalnya si ibu waktu hamil mengalami banyak misalnya sakit berat ya, HB-nya rendah sekali, ataupun ada virus ya, kemudian janin di dalam kandungan tidak tumbuh normal misalnya ya. Nah, ini sudah jadi catatan bagi kita jika lahir nanti kita menjadi lebih waspada, anak ini beresiko disabilitas di kemudian hari. Nah, waktu lahir dilihat lagi apakah fisiknya itu dalam keadaan baik atau tidak. Apakah dia prematur, lahirnya lebih cepat ya, apakah berat badannya lahir rendah, kejang misalnya, atau asfiksia biru, kuning yang cukup lama, dan seterusnya yang dilihat, dan itu segera harus ditangani. Bahkan secara fungsional organ nanti dokter Jenny akan jelaskan apakah dia bisa buang air besar dan seterusnya ya. Jadi nanti inilah yang kami tangani di bagian rumah sakit ibu dan anak. Baik, saya ke dokter Jenny. Nah, dokter Jenny, ini pertanyaan yang sudah pasti Syederalun penasaran juga ya. Mungkin dokter Jenny bisa dijelaskan sedikit saja dokter, faktor-faktor apa saja sebenarnya yang bisa menyebabkan seorang anak itu atau seorang manusia itu menjadi penyandang disabilitas, dok? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, untuk sampai terjadi anak atau individu yang disability, itu kita mulai dari proses awalnya. Lebih banyak biasanya karena genetik ya, dimulai dari genetik. Proses genetik itu untuk masyarakat umum seharusnya bisa dicegah dalam arti perkawinan antar saudara. Karena perkawinan antar saudara akan menimbulkan genetik yang kurang lebih mirip, sehingga risiko tinggi. Kemudian yang kedua, misalnya usia perkawinan, usia hamil, ya, usia hamil, bukan usia menikahnya, tapi usia hamilnya. Makin tua, makin berumur seorang wanita, maka
kualitas telurnya secara genetik juga berubah. Jadi banyak. Kemudian pada saat dia sebelum hamil itu tes yang bisa dilakukan, misalnya seandainya TORCH misalnya, itu sangat penting, disarankan juga. Kemudian proses dia sudah hamil, dia bisa diperiksa dari awal dengan parasintesis dari jarak amnionya, gennya, itu bisa kita deteksi. Jadi dari sedini mungkin sebetulnya bisa kita lakukan, tinggal kita secara individu mau memulai kapan. Kadang-kadang seperti Dokter Muna tadi katakan, nanti aja lah, pada saat misalnya ya orang mau menikah disuruh melengkapi imunisasinya untuk sebagai pencegahan juga nanti aja, gitu kira-kira. Jadi kemalasan atau ketidaktahuan dari masyarakat itu perlu kita perbaiki. Nah terus dokter, bagaimana cara penanganan diri pada seorang anak yang menyandang disabilitas ini, dok? Kalau dia sudah lahir, artinya dengan kondisi ini yang kita tekankan pada orang tuanya adalah optimalisasinya, ya, bahwa kita usahakan untuk pada kondisi tertentu dia bisa hidup secara mandiri. Seperti Dokter Mula katakan tadi, untuk sampai bisa mandiri tentu proses perkembangan dan pertumbuhan bayinya sendiri sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari otaknya. Dokter Muna tadi udah mengatakan golden age-nya 2 tahun. Jadi jangan itu nanti gitu. Jadi pada saat lahir sudah ketahuan misalnya dia Down syndrome misalnya, contoh. Down syndrome-nya sudah harus siap keluarganya bahwa ini akan tergantung. Tapi seberapa besar nanti tergantungnya, ini yang lebih penting. Ya, kalau merubah dia untuk menjadi tidak tergantung sulit. Gitu. Tapi tetap aja ada secercah harapan, secercah sinar pastinya ya. Jadi jangan berkecil hati jika seorang anak yang Anda miliki, misalnya atau yang kita miliki itu adalah penyandang disabilitas, karena kita bisa menanganinya insya Allah, dan supaya dia menjadi orang yang tetap berguna bagi nusa, bangsa, dan agama ya. Terus dokter, kalau seorang anak yang penyandang disabilitas ini ya, kalau umur 2 tahun ini kan kata dokter Nadia, golden age ini harus ditangani sedini mungkin gitu ya. Tapi ada juga nggak yang mungkin harus dioperasi lebih, nggak boleh 2 tahun ini. Jadi harus, kadang-kadang ada kan seperti teman saya yang punya anak yang dia lahir prematur terus matanya 1 juling misalnya. Jadi menunggu usia 5 tahun baru bisa dioperasi. Apakah mungkin ada kasus-kasus yang seperti itu juga, tapi cacat di bagian lain, tapi harus menunggu umur si anak ini lebih besar lagi kemudian baru bisa dioperasi, dok? Kalau itu tergantung kasusnya. Jadi saya ambil contoh ini, Down syndrome dengan Hirschsprung. Hirschsprung itu sebuah kelainan di mana sebagian ususnya, terutama usus itu dipengaruhi oleh 2 saraf, simpatis dan parasimpatis. Dalam Hirschsprung parasimpatis nggak tumbuh. Nggak tumbuhnya tergantung berapa levelnya. Jadi berapa panjang lah usus manusia itu, kira-kira hampir 2 meter panjangnya. Nah biasanya di ujung tempat keluarnya dekat anus itulah yang bermasalah. Nah kalau itu tidak tumbuh, menyebabkan gangguan fungsi, dia tidak bisa berak secara normal. Jadi kalau bayangkan bayi sejak lahir beraknya tidak bisa, dia kembung, dia muntah, dia berisiko untuk aspirasi, maka dia nanti pneumonia, jadi berkepanjangan ini. Sedangkan penanganannya secara teknik operasi, ya kita buang yang tidak normal untuk disambungkan ke yang normal. Nah maka itu perlu tindakan operasi. Untuk waktunya
dalam misalnya Down syndrome dengan Hirschsprung ini, komplikasi yang terbantu pada nutrisi. Jadi ini seperti lingkaran setan, dia nggak bisa makan, kembung, absorpsinya ini dia infeksi usus, absorpsinya terganggu, perkembangan dietnya jelek, otaknya tidak berkembang, seperti yang dokter Muna katakan, golden age-nya ini hilang. Iya. Itu karena kelambatan penanganan. Jadi datang ke dokter bedah, misalnya ke rumah sakit ibu anak, sudah umur 5 tahun, yang bisa diperbaiki cuman kasus Hirschsprung-nya. Tapi bagaimana disability secara komprehensifnya, dia sudah tertinggal waktu. Gitu. Oke, jadi memang berbeda kasus ya dokter ya. Kalau misalnya masalah usus, kita nggak punya seorang anak itu mungkin anusnya juga ada juga yang nggak ada gitu ya dokter. Jadi itu sangat ya bermasalah untuk kelangsungan hidup ya. Betul. Jangankan ketergantungan, hidupnya aja terancam gitu. Jadi memang harus segera dilakukan penanganan. Makanya begitu bayi baru lahir itu langsung ada diobservasi terlebih dahulu ya dok ya. Apakah dia ada kelainan-kelainan, apakah dia ada pup gitu ya. Jadi memang itu sangat menentukan sekali. Baik, saya ke dokter Nadia lagi. Bu Nadia lagi. Nah, dokter, kalau di Rumah Sakit Ibu dan Anak, dokter juga sebagai Kepala Instalasi Rehab Medik RSIA. Nah, tentunya ini sebenarnya bukan untuk anak-anak saja ya dok ya, untuk semua. Tapi kita karena berbicara mengenai tentang pada anak yang beresiko disabilitas. Nah, kasus yang banyak itu yang terdapat di RSIA ini kasus disabilitas yang seperti apa dok pada anak? Sebenarnya cukup banyak ya, tapi diagnosa yang paling banyak itu cerebral palsy, ada masalah pada motoriknya sehingga banyak keluhan waktu datang, misalnya usia 3 tahun tapi belum bisa duduk, belum bisa jalan. Kemudian yang kedua Down syndrome, yang ketiga sindrom-sindrom yang lain. Nah, perlu saya sampaikan, jadi banyak pasien yang datang ke kita itu kan keluhannya nggak bisa jalan ya, nggak bisa duduk atau nggak bisa bicara. Nah, di saat saya bertemu dengan mereka, ternyata mereka masih mempunyai masalah-masalah yang belum ditangani seperti dokter Jenny katakan. Contohnya kasus yang mungkin 2 minggu lalu kita ketemu ya dok ya, itu anaknya sindrom, ada beberapa gejala, salah satunya hernia. Nah, saya kan akan memberi program untuk dia bisa ngomong gitu ya. Nah, di usia sudah 3 tahun tapi kemampuan berbahasanya 1 tahun. Di saat kita ngajar mungkin kontak mata juga tidak baik ya, dan tentu anaknya banyak menangisnya. Nah, ternyata dengan banyak menangis terpicu hernianya keluar. Nah, jadi saya kesulitan dalam memberi program untuk kemampuan berbahasa ya, ataupun nanti ada lagi kemampuan motorik, karena hal itu dapat memicu salah satu organ usus tadi ya mengalami hernia, dan itu akan membuat dia kesakitan dan mengganggu jiwanya nanti jika tidak ditangani. Nah, hal-hal ini saya harus rujuk misalnya ke dokter Jenny, dok ini bagaimana, saya terhambat program saya karena pasien mengalami hal ini. Nah, pasien datang untuk menyelesaikan dulu masalah organ tersebut, hernia. Nanti kita coba tanya dokter Jenny kapan timing untuk hernia juga. Nah, bisa jadi kalau pasien menolak, maka program saya juga terlambat masuknya. Nah, jadi nanti akan banyak individu disabilitas ini misalnya usianya sudah 5 tahun tapi kemampuannya kan sudah lewat golden age ya. Kemampuannya tertinggal, dia seperti anak 2 tahun. Terus pada nanti usia dia di 8 tahun bisa jadi kemampuannya baru seperti 3 tahun. Dan pada usia dia 20 tahun kemampuan dia seperti anak 5 tahun. Sehingga ya ketergantungan penuh dong, dia hidup seperti anak 5 tahun. Nah, jadi semua program akan terhambat jika banyak penolakan-penolakan yang belum dipahami oleh masyarakat bahwa ini harus segera. Jadi mungkin dokter bisa share tentang cerita kita kemarin ya, kita ketemu pasien, kenapa kok pasien nggak mau misalnya operasi hernia karena masih, dok masa muda banget saya harus operasi, anak saya umurnya waktu itu 2,5 tahun. Nah, itulah
fungsinya dokter spesialis bedah anak. Oke, untuk Anda saudara lain yang ingin bertanya silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi dalam program talk show bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.